Pas melintas lewat yang dibilang nyokap gue ini batu, ternyata itu bukan batu, ternyata itu orang tanpa wajah, perempuan, posisinya ngadep langsung ke lampu sorot yang ke mobil itu, maksudnya kayak di tiba-tiba ya. Nah, ternyata mobil kayak gue ini nabrak sesuatu. Udah sampai Banyuwangi. Ya kalau di zaman dulu itu kalau mau ke Bali itu pasti rata-rata orang lebih milih ke lewatnya ke Banyuwangi, nyebrang ke Bali. Nah kebetulan sebelum berangkat itu nyokap dan keluarga ini dan bokap ini udah nentuin mau kemana nih kita ke Bali. Nah udahlah ditentuin ternyata ke daerah Kuta Bali. Singkatnya langsung singkat aja, nyampe lah di Kuta. Kalau nggak salah itu kalau kata nyokap gue ini perjalanan dari Tangerang ke Bali ini kisaran waktu 3 harian banyak, pokoknya setiap malam nggak, pokoknya nginep, tapi itu nggak usah gue ceritain karena nggak ada hal-hal yang janggal juga, nggak ada hal yang aneh juga, normal aja. Nah inilah masuklah di daerah Kuta Bali. Dari Kuta Bali cari penginapan di hotel karena emang udah capek banget ya kan, perjalanan 3 hari lumayan capek, nguras tenaga juga kan. Sampai di Bali nyari hotel, kebetulan dapet lah hotel yang lumayan lah, yang cukup buat nampung keluarga besar gue ini. Kebetulan besar gitu kamarnya hampir semuanya, nggak semua kosong tapi ada isi. Tapi nah hotel ini orang jarang mau apa ya, mau nginep di situ karena emang kalau kata nyokap gue ini sih hotelnya kayak hotel agak jadul ya, tahun 97 sih. Nah, orang tuh lebih yang kayak lebih bagus atau apa gitu ya kan. Nah, ini juga mungkin gitu ya, gue gak tahu lah. Ini urusan keluarga gue mungkin budgetnya juga minim kali gitu. Cari yang bagus lumayan tapi harganya murah gitu. Kebetulan dapet lah nih di daerah Kuta. Udah, akhirnya nyampe hotel, parkir mobil, masuklah ke lobi hotel. Di lobi hotel itu gue kasih tahu ya, suasana kata nyokap gue ini hotelnya ini kayak hotel-hotel yang tradisional banget, tradisional Bali lah. Kayak lobinya tuh yang dari kayu-kayu, lukisan-lukisan Bali gimana kan. Yang di depan pasti ada kayak boneka Wogo, kalau kalian yang tahu gitu. Masuk di lobi hotel, nah itu pukul jam 8 kan, jam 7 kalau nggak salah, jam 8 mungkin. Karena kondisinya di situ udah capek banget ya, pasti semua orang tuh pengennya udah istirahat, rebahan di kasur gitu, tidur, pengen istirahat lah intinya sama di orang gitu. Udah ngisi daftar tamu, dapat kunci. Nah kebetulan adiknya nyokap gua ini dapet paling pertama kunci hotelnya, kunci kamar hotelnya. Nah kebetulan nyokap gue ini kebelet pengen pipis, saking udah kebeletnya udahlah, karena udah saudara adik nyokap gue ini udah dapet kamarnya kan, karena dari front office itu atau dari lobby hotel itu nggak jauh banget gitu, cuma jarak 40 meter itu udah kamarnya gitu. Oh iya, di hotelnya ini nggak bertingkat ya, ini kayak hotel yang udah yang datar gitu aja, cuman kamarnya lumayan banyak. Udah nyokap gue buru-buru pengen kencing, minjem sama adiknya, masuk kamar, buka pintu, ya biasalah hidupin lampu dulu, nyari kamar mandi, ketemu tuh pintunya kan. Masuk kamar mandi, begitu buka pintu kamar mandi,
aku juga udah masuk aja, nyalain lampu. Begitu buka kloset WC-nya, ini gue bukan ngomong jorok atau apa ya, gue nggak mau ngomong jorok, ini bukan bermaksud ngomong jorok ya, tapi kenyataannya kayak gini. Itu pas nyokap gue buka klosetnya, itu ada kotoran di kloset sebesar jari, bukan sebesar jari, sebesar tangan. Warnanya, gue jadi jorok banget ini, warnanya kuning gitu, sebesar ini. Ada tiga di kloset, sedangkan itu kamar baru, bukan kamar bekas. Logikanya langsung nyokap gue tiba-tiba teriak. Kebetulan adik nyokap gue ini juga mau masuk ke kamar. Nah ini kejadiannya pas ngeliat kotoran itu, hampir semua keluarga gue ini ngeliat gitu, ngeliat ke tempat itu. Beneran ternyata orang tadi masuk gini deh. Logikanya ya, kalau emang kotoran manusia, mana ada kotoran manusia sebesar ini gitu, sebesar ini bukan kadang-kadang yang bener sebesar ini dalam keadaan gue ya kan. Ada 3. Sedangkan di dalam logikanya, ini kan kamar hotel ya, nggak mungkin juga gitu pelayan kamar atau home office bagian depan kamar atau lobby itu nggak mungkin ngasih kamar yang bekas gitu, kamar bekas orang gitu, nggak mungkin. Pas nyokap gue masuk katanya emang kasurnya rapi, bersih, nggak ada apa-apa, pokoknya kayak layaknya normal aja kita pas check-in gitu kan. Check-in hotel pasti kan kamar semua bersih, udah siap dari buat ditempatin ya kan. Udahlah, di situ masih belum ada pikiran ke hal yang kayak gini. Larilah ke ponovis atau bagian lobby lagi, ngomong ke resepsionis. Mas, itu gimana, kata nyokap gue ya, mas itu gimana, kok masnya ngasih kamar kok bekas orang sih gitu. Enggak bu, itu kamar baru, kata nyokap gue kan. Enggak, itu kamar bekas kok, masa di klosetnya ada kotoran manusia segede itu ya kan. Iya bu. Enggak bu, itu kamar baru kok. Ibu, itu kamarnya kamar baru kok. Itu kamar terakhir diisi itu 2 hari yang lalu bu, sudah dibersihkan. Nggak ada yang pakai lagi kamar itu sebelum rombongan ibu datang. Yang benar mas? Iya bu. Udahlah, si resepsionis ini manggil si, kalau sorry, pokoknya si resepsionis ini langsung manggil Rumboy ini kayak yang bersihin kamar lah gitu, yang ngebersihin kamar itu. Manggil si Rumboynya, nih kalau ibu nggak percaya tanya masnya ini yang bersihin kamarnya. Mas itu kok kamarnya bekas sih, masnya nggak yakin apa gimana nyokap gue? Enggak bu, itu kamar 2 hari sudah kosong, nggak ada yang isi. Kok bisa sih bu? Jadi sini mas, kalau mas nggak percaya, mas lihat deh ke klosetnya tuh di kamar mandi. Bener kata pelayannya, kata Rumboynya pas datang ke sana, nyamperin ke kamar, ngeliat jelas itu masih ada, nyata bentuknya ada. Kok suka Rumboynya langsung kayak wajahnya tuh kayak yang aneh gitu, kayak apa ya, kayak agak-agak kayak takut, tapi nggak mau sampai kamu tahu gitu, sampai kayak nyokap dan keluarga rombongan gue ini tahu kalau itu bukan satu hal yang mungkin apa ya, kalau dibilang tuh nyata gitu. Maksudnya nyata tuh dalam hal kayak nggak mungkin lah manusia sebesar itu. Mungkin ya, bisa jadi kejadian ini bukan sekali ada di hotel ini, tapi dengan cara hal yang gitu pihak hotel mengelak agar dipikir nggak ada hal-hal yang kayak gitu ya kan. Udah, nyokap gue juga udah capek, yang tadinya kebelet mau ke toilet nggak jadi, langsung akhirnya hari itu nggak jadi serombongan, nggak jadi nginep di daerah itu, pindah hotel. Udah cari hotel dapet juga di daerah Kuta juga sama, cuma bedanya ini lumayan bagus hotelnya, lumayannya karena kamarnya ini nge-view langsung ke area pantai. Nah jadi yang kasih tahu ya, deskripsi kamarnya ini jadi kayak ini kamar nih, buka pintu kamar, kasur, sebelah kirinya ini ada kamar mandi, pas di samping kasur ini ada kayak jendela yang cukup besar, itu langsung mengarah ke pantai. Nah
Cuma jarak dari kamar ke pantai ini ada beberapa jarak berapa puluh meter, taman dulu baru pantai. Udah lah sampai ya biasa normal, nyampe kamar istirahat sebentar, rapi-rapi bersih-bersih. Udah tuh sempet kayak emang udah dari planningin kumpul lagi sama keluarga, bakar-bakar atau kayak mau ngobrol-ngobrol, kayak suasana liburan aja gimana sih, kayak kumpul keluarga bareng. Udah selesai itu ngobrol, nggak terasa udah nyampe jam 2 pagi. Nyokap bokap gue ini balik lagi ke kamar. Pas balik ke kamar, udah karena nyesel itu, karena bokapku juga belum bisa tidur ya. Nyokap gue pun sama, karena masih kayak ngerasa euforianya gitu kan, liburan di Bali sama keluarga besar, kayak seru-seru gitu, masih asik lah, kayak sayang banget kalau dilewatin kalau langsung tidur. Ngobrol dulu, ngobrol kisaran 15 menitan itu sama bokap gue, nyokap gue itu ngobrol 10-15 menitan. Itu kan yang gue bilang tadi ya, kamarnya ini ada jendela yang cukup besar menghadap ke taman baru pantai. Berhubung itu nyokap gue pengen ngerasain feelnya gitu ya, kayak angin pantai gitu, jadi jendelanya dibuka, hordingnya dibuka juga. Udah ngobrol, udah tiba-tiba pas di jendela itu ada bayangan yang kayak terbang melintas cepet. Terus nyokap gua ngeliat pas lagi ngobrol, dan dipikir mungkin itu burung kali ya, mungkin itu burung kata nyokap gua, mungkin di awalnya. Terus nggak lama balik lagi, masih burung kali pikiran nyokap gua, masih merasionalkan pikiran itu gitu, maksudnya nggak ada hal-hal yang seperti itu gitu. Karena apalagi udah pas di awal, pas baru masuk Bali nyampe hotel itu kan ada kejadian yang cukup janggal gitu, karena nggak masuk di akal gitu. Udah nggak lama nih 5 menitan masih ngobrol, yang dipikir nyokap gue ini cuma burung. Tiba-tiba balik lagi, tapi baliknya ini nggak secepat yang di awal, dia pelan-pelan terbang melayang. Yang awalnya hanya kayak bentukan asap menggumpal gitu, warna putih, tiba-tiba ini muncul berbentuk jadi kepala manusia yang, kalau menurut kalau gue yang di situ ya, pasti gue udah teriak sekencang-kencangnya ngelihat hal yang kayak gitu. Itu ada kepala terbang, wajahnya nih kayak, kalau nyokapku sosoknya kepalanya ini kayak rambutnya ini gondrong, tapi ini cowok ya, kepalanya ini bentuknya cowok bukan cewek, bukan. Rambutnya lumayan gondrong segini, matanya merah, giginya bercaling panjang, dengan wajah yang mungkin keriput-keriput kecoklat-coklatan kayak gitu. Pas nyokap gua ngeliat dia lewat, dia langsung tiba-tiba nengok. Kata gue, gue ngerasa, kalau emang itu yang kemarin gue langsung pingsan mungkin. Gue sampai merinding ceritanya juga, karena gimana ya, ini karena emang cerita nyokap gue langsung gitu, jadi kayak gue ngerasain feel-nya gitu. Udah lah, nyokap gue langsung tiba-tiba yang memuncak di sini kejadiannya, dia teriak sekencang-kencangnya, histeris sekencang-kencangnya. Yang tadinya dia pikir itu mungkin burung, ternyata bukan gitu, itu cuma kepala manusia yang lewat ternyata. Terus ya nggak masuk di akalnya kenapa gitu, kayak makhluk ini tuh gitu kalau nyokap gue bisa ngeliat dia. Mungkin yang gue tahu, mungkin nyokap gue juga mungkin bisa dikasih kelebihan sama yang di atas, bisa ngeliat hal yang seperti itu gitu kan. Udah nyokap gue histeris teriak, bokap gue langsung panik. Sebenarnya responnya pun juga nggak beda-beda banget sama yang pertama pun yang kedua gitu. Responnya pun hampir sama gitu, kayak yang apa sih kamu, kenapa gitu, kamu nyata apa, kata bokap gue. Karena nyokap gue ini mungkin udahlah, mau ngomong hal yang kayak gitu juga nggak dipercaya sama bokap gue. Nyokap gue ini langsung ngomong ke bokap, itu jendelanya tutup mas,
jendelanya tutup, ordengnya tutup, aku mau tidur ngantuk capek. Nah itu alibi nyokap gue. Sebenarnya dalam hati kecilnya tuh dia takut banget gitu melihat hal yang kayak gitu, karena dicerita sama gue dia baru pertama kali ya yang kayak gitu. Udah dia langsung pas bokap gue nutup jendela kamar, udahlah balik lagi ke kasur. Nyokap gue ini udah selimutan nutupin sampai kepalanya karena saking takutnya gitu kan. Udahlah nggak mau diinget-inget juga. Singkatnya udah tuh gangguan itu udah berhenti, nggak ada lagi gangguan yang aneh-aneh lagi di hotel itu. Padahal ini ya bukan ini hotel kedua ya, bukan hotel yang pertama ini, karena udah sempat ada kejadian yang tadi, sempat cari hotel yang baru lagi gitu. Tapi ternyata yang dipikir mungkin aman, ternyata ini lebih parah gitu, karena sampai ngelihat sosoknya. Udahlah kan nyokapku juga udah malah cerita hal-hal yang kayak gitu ke bokapku, karena bokapku skeptis sama hal yang kayak gitu. Nyokap gue nih udah mendem sendiri aja, nggak diceritain ke siapa-siapa. Di hari itu sama keluarga pun nggak diceritain, karena ya gitu, keluarga gue hampir semua keluarga bokap gue ini nggak terlalu percaya sama hal-hal yang kayak gitu lah. Udah mungkin kan saking takutnya, ada bokap gue juga mungkin ya udah mungkin rasa takutnya ini nggak ada tenang, karena dia nggak sendiri gitu, ada bokap gue. Udahlah takut karena rasa takut ini kecapean, akhirnya tiba-tiba plak tidur. Singkatnya udah sampai pagi hari nih. Karena emang yang gue bilang tadi ya, jadi waktunya ini nggak terlalu panjang, masih mepet. Nyokap gue ya di Bali ada waktu 2 harian nginep di hotel itu. Singkatnya baliklah nih, mulai prepare balik buat lagi ke Jakarta. Udah sama kayak seperti awal gitu, namanya kita di perjalanan harus prepare lagi, ngecek kondisi kesehatan mobil gimana, takut terjadi apa-apa di jalan ya kan. Udah ternyata dicek aman, muncullah. Ini gue potong aja karena perjalanan pas pulang ini nggak ada kejadian yang aneh. Udah balik lagi nih, karena nyokap dan rombongan bokap ini ngelewatin jalur rute yang sama pas pulang, otomatis rombongan ini ngelewatin tol yang sama yang gue sempet visitin di pertama, tol Kanci di Cirebon. Itu nyampe di tol Kanci itu kalau nggak salah udah berapa hari itu ya, udah 2 hari kemudian kalau nggak salah, dua harian lebih udah sampai di Cirebon. Masuk pintu tol Cirebon yang tol Kanci itu kisaran jam berapa ya, karena aku jam 7 malam udah nyampe situ, masuk tol Cirebon, jalan kisaran 45 menitan jalan di tol itu. Udah tuh nggak dengerin, normal aja gitu, namanya perjalanan normal udah. Karena juga udah capek, rata-rata kan karena nyokap gue situ posisinya lagi tidur gitu. Jalan 45 menit nyokap gue bangun. Pas jalan ini jarak berapa, pas jalan ini tiba-tiba jalan tol ini macet gitu. Kan aneh juga di tahun 97 kan, volume kendaraan tuh belum seramai dulu, kok bisa macet gitu ya. Ternyata pas dilihat di jalur sebelah kanan yang arah mau ke daerah Jawa lagi, itu ada kecelakaan. Ada kecelakaan yang sampai kata nyokapku ini sampai meninggal. Ini ada kecelakaan yang ternyata kecelakaan ini sampai menimbulkan korban jiwa gitu kata nyokapku ya. Itu kan karena macet ya. Macetnya ini bukan karena emang di jalur yang arah ke Jakarta ini karena ada tabrakan, enggak. Karena jalur yang sebelah kanan yang ada tabrakan yang arah mau ke Jawa. Ini macetnya karena orang-orang kayak coba merhatiin itu ada apa sih rame-rame gitu. Oh, ternyata ada kecelakaan, jadi kayak memperlambat laju kendaraannya. Udah pas
macet ini jalan sampai di posisi pas dimana sebelahnya ini, sebelah jalur ini ada kecelakaan itu. Tiba-tiba sontak nih nyokap gua teringat kalau di pas di pas tempat yang sama di kecelakaan itu persis nyokap gua ngelihat makhluk pertama yang dilihat di tol itu, yang kepalanya itu gak ada wajahnya, benar-benar persis di tempat yang sama. Nyokap gua kayak shock langsung, oh mungkin itu kali. Ini nggak tahu ya, ini kayak pemikiran nyokap gua aja. Mungkin bisa jadi makhluk ini mengganggu pengguna tol lain dan menampakkan wujudnya. Jadi kayak tiba-tiba menampakkan dirinya, terus si pengendara kehilangan fokus, lalu terjadilah kecelakaan kayak gitu. Mungkin ya, bukannya soal atau mungkin hanya persepsi nyokap gue aja. Karena nyokap gue emang benar-benar sama, jadi kecelakaannya ini benar-benar sama di tempat yang si makhluk ini senderan, kecelakaannya di situ, percis di situ. Udah lah, nyokap gue shock kan, udah nggak mau ambil pusing juga, udahlah lupain aja semuanya yang ada, balik tujuan utamanya buat nyampe ke rumah lagi. Oke, sampai rumah aman, gak ada yang aneh-aneh lagi. Jadi mungkin itu aja cerita dari gua. Terima kasih buat kalian yang sudah pantengin terus video ini, dan jangan lupa dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang punya pengalaman cerita horor nyata, bisa langsung aja kirim ke email. Nanti gue taruh linknya di deskripsi, atau DM langsung ke Instagram gue di @kevinmarviano. Itu aja cerita dari gue. Sekian. Terima kasih.